Tema yang saya berikan kepada kita, bersyukurlah. Orang yang bersyukur adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah mengecap semua kebaikan, kasih setia Tuhan. Sebab ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah menciptakannya sungguh amat baik. Dosalah yang mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan, mengapa kita perlu bersyukur? Sebab Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia baik dalam hal apa? Dan di sini dijelaskan di Mazmur nomor 136 ini, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kebaikannya. Dalam hal apa kebaikannya itu dinyatakan kepada kita? Di sini kita lihat bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita kenapa kita bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab tidak ada Allah seperti Dia. Ayat 2 berkata, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang mati, yang telah bangkit untuk menebus dosa manusia dan memberikan tempat yang kudus, yaitu surga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Dia lebih tinggi daripada Allah manapun. Tidak ada Allah manapun yang mati dan bangkit kecuali Yesus. Makanya Yesus adalah Allah satu-satunya. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu dikatakan pada ayat 3, kita bersyukur kenapa? Karena Dia Tuhan atas hidup kita. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan di atas segala Tuhan. Ada banyak orang yang menjadikan mungkin pohon sebagai Tuhannya atau Allahnya. Ya, benda-benda mati sebagai Tuhan. Kayu, lautan, hutan, dan bagi dia itu cukup. Ini juga. Jadi kenapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia di atas ilmu pengetahuan, Dia di atas akal budi kita. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Otak kita terbatas, saudara ya. Otak kiri, otak tengah, otak kanan terbatas. Tapi Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Keajaibannya sungguh nyata dan luar biasa. Kayak biasa orang bilang, dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketidakmustahilan yang dialami oleh manusia itu terjadi supaya apa? Kita sadar bahwa kita masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan yang berdaulat. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan sampai kita menyembah kepada Allah-Allah yang tidak hidup, atau Tuhan-Tuhan yang hanya benda mati, atau yang tidak sanggup menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Manusia bisa jadi Tuhan, atau handphone bisa jadi Allah. Ya, pekerjaan juga bisa jadi Tuhan dalam kehidupan manusia. Bekerja sampai lupa cari Tuhan, betul? Tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada bersekutu. Ingat saudara, iblis selalu pakai kesibukan untuk membuat kita bermasalah dengan Tuhan. Pekerjaan kita yang ngatur, betul? Kita yang mengatur pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengatur kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan hikmat Tuhan, dan pengkhotbah katakan hikmat Tuhan yang membuat orang berhasil. Berhasil untuk memanage waktu, berhasil untuk memanage dirinya, berhasil untuk mengatur segala sesuatu yang ada pada dirinya, sehingga dia bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan 24 jam dengan sebaik mungkin. Ada orang 24 jam dia bisa kerjakan 5 hal yang berguna, tapi ada orang 24 jam diberikan sama, tapi satu pun gak ada yang kelar. Semua kembali kepada pribadi setiap orang. Makanya kita butuh Tuhan. Tuhan izinkan hal-hal ketidakmustahilan terjadi di dalam kehidupan kita supaya apa? Kita datang kepada Tuhan yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita datang kepada Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita sadar bahwa masih ada Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan mengubah pekerjaan menjadi Tuhan atau Allah dalam hidupmu. Jangan menggunakan keluarga atau pasangan engkau lebih daripada Tuhan. Ingat, hidup ini hanya sementara. Kita semua nggak tahu berapa lama yang transit, mungkin 60, 70, 80, betul? Semua tinggal tunggu nomor antrian saja. Mungkin ada yang nomor 1 udah duluan, atau kita nomor berapa, tinggal tunggu nomor antrian. Oleh sebab itu saudara, hidup ini bukan hanya selesai di bumi, tapi masih ada kehidupan selanjutnya setelah bumi. Jadi tidak perlu hidup ini menyesali hal-hal yang tidak terlalu begitu penting untuk disesali, saudara ya. Yang harusnya kita sesali itu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ini yang harus kita sesali. Lalu yang berikut ayat yang keempat, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia baik dalam hal apa? Dia seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Jadi seorang diri Tuhan melakukan keajaiban yang besar
bintang jadilah bintang, bulan jadilah bulan. Hanya dengan berfirman. Itu dari kata bara. Yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan berfirman, maka jadilah. Tapi manusia bukan dengan bara. Ya. Sebab manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Diambil dari tanahnya. Ya. Kita ini dari debu dan abu. Kalau wanita diambil dari tulang rusuk pria. Tuhan menjadikan semuanya dengan keajaiban dan dia lakukan seorang diri. Betapa hebatnya Tuhan kita. Makanya kita perlu bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan takut ketika semua orang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup. Ingat, Tuhan seorang diri menciptakan langit dan segala isinya. Lalu yang berikut, kepada dia menghemparkan bumi di atas air. Jadi lihat karya penciptaan Tuhan, bagaimana dia menciptakan bumi di atas air. Lalu ayat 7, dia menjadikan benda-benda penerang yang besar ya. Lalu ayat yang ke-8, matahari menguasai siang. Lalu ada bulan dan bintang untuk menguasai malam. Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik. Ya saudara, sebenarnya kita mau kenal Tuhan itu sebenarnya lewat dua hal. Pertama, kita akan mengenal Tuhan lebih dekat ketika ada masalah. Lalu yang kedua, lewat hasil karya Tuhan, ciptaannya. Waktu Anda memandang ke langit, lihat luar biasa ya Tuhan itu. Anda pergi ke lautan ya, wow, lautan ini gak ada ujungnya ya. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan pasir seperti ini? Wah, lautan yang begitu luas. Siapa yang membuat jalan ini dengan begitu indahnya? Luar biasa Tuhan. Siapa yang menciptakan gunung yang menjulang ini? Disitulah kita terkagum-kagum akan Tuhan. Lalu yang berikut, kepada dia yang memukul mati anak-anak suruh Mesir. Ini peristiwa tentang bagaimana Tuhan menyelamatkannya, membawa bangsa Israel. Jadi Tuhan sedang ingatkan kepada bangsa Israel tentang perbuatannya yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Lalu dia memukul mati anak-anak suruh Mesir. Lalu dia juga yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat, lengan yang terancung. Jadi saudara jangan pernah takut ketika ada masalah. Semua orang menyerah, semua orang berkata tidak bisa, semua orang bilang tidak ada jalan. Ingatlah, ada tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang dahsyat, yang bisa mengambil, menggenggam dan melepaskan, membebaskan engkau dan mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan. Amin. Oke, jangan pernah takut saudara. Tangan pasangan kita terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas untuk hidup kita. Dia yang apa? Membelah laut Teberau menjadi dua bagian, dua belahan. Siapa yang arsitek yang terhebat, kontraktor terhebat di dunia ini? Hanya Yesus. Hanya Allah kita yang luar biasa. Saat tidak ada jalan, katakan selalu ada jalan. Karena Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Ya ketika buntu, aduh sudah telat, Tuhan bilang sudah tidak bisa lagi, tutup pendaftaran, sudah tidak bisa lagi, sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saya selalu percaya di detik terakhir pun selalu ada mujizat Tuhan. Dan betul selalu saya lihat. Saya lihat, saya alami. Di detik terakhir selalu ada mujizat Tuhan. Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah tekanan, di tengah hal yang buruk, di tengah sesuatu yang berat sekali, disitulah kita sedang mempertaruhkan iman kita. Apakah engkau masih tetap percaya? Padahal Tuhan sangat suka di tengah keadaan yang berat, yang sulit itu, yang tidak mungkin itu, yang tidak berdaya. Tapi engkau masih bisa berkata, aku percaya. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Aku tahu yang ku percaya. Jadi sekalipun matamu belum melihat, telingamu belum mendengar, tubuhmu merasakan, engkau percaya Tuhan sudah buat yang terbaik dalam hidup. Tuhan sangat senang saudara. Dan ketika engkau membuka matamu, engkau melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dia menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Jadi Israel mereka menyeberang ada di tengah lautan Teberau. Jadi jangan pernah takut. Mungkin kita hamban ya, kita agak alot, mungkin kita agak sedikit banyak hal yang membuat kita bingung. Tuhan selalu sabar membimbing, amin. Tuhan selalu sabar membimbing, Tuhan selalu sabar menuntun kita karena Dia sangat mengasihi kita. Kurang apa lagi mau bersyukur sama Tuhan? Terlalu baik, ya. Terlalu baik, bukan hanya nafas yang Dia berikan, bukan hanya kesehatan, tapi Dia membimbing, menuntun, sekalipun kadang-kala kita lambat bergerak, ya, kita lalot di dalam mengerti apa yang Tuhan mau, tetapi Tuhan tidak pernah
bosan, tidak pernah terlambat, tidak pernah capek menghadapi saudara dan saya. Amin. Luar biasa kasih Tuhan. Lalu dia juga mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Abraham. Dia memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada dia memukul kalah raja-raja yang besar, membunuh raja-raja yang mulia. Ketika itu bangsa Israel mulai memimpin bangsa yang kecil dan Tuhan berubah beranak cucu berlipat kali ganda. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan luar biasa karena perbuatan Tuhan. Saudara dan saya juga dalam milik kesayangan Tuhan. Karena ketika kita dari kegelapan pindah kepada terang yang ajaib, kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Lalu dia menyebutkan situ membunuh raja-raja yang mulia, yaitu Raja Sihon, orang Amori, Raja Og, Raja negeri Basan. Mungkin raja-raja yang mungkin terkenal, sangat hebat, sangat kuat. Tuhan bilang terlalu kecil buat Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Jadi saudara mungkin itu musuh kita terlalu berat, kayaknya sulit itu. Aduh, susah, saya nggak akan maju. Saya selama ini ditentang oleh dia. Tapi ingat saudara, Tuhan bisa mengangkat dan menurunkan dengan caranya. Jadi jangan pernah takut. Jalanilah tetap kehidupanmu di jalur Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Engkau akan melihat Tuhan akan berkarya dan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dia memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Saudara, bangsa Israel yang cuma hanya sebagai pengungsi, mereka musafir yang berjalan, akhirnya menjadi bangsa yang memiliki tanah pusaka. Alasan apa lagi yang membuat kita harus bersyukur? Kesempatan untuk bersaksilah. Bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Jangan sampai kita kehilangan, sebab waktu kita bersyukur, kita sedang menghormati Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita sedang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Waktu kita bersyukur, Tuhan melipat gandakan semua yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Dan selanjutnya di situ katakan milik pusaka pada Israel hambanya, dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Saudara, sampai hari ini kasih dan setia Tuhan tidak berubah, men. Ketika engkau taat, engkau setia dengan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena Tuhan sangat menjaga. Ketika bangsa Israel mereka menghadapi, pengen meminum, ya airnya pahit, Tuhan selalu punya solusi, ya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dia menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air yang pahit, dan air yang pahit berubah menjadi marah, yang berubah menjadi manis, marah itu berubah menjadi manis. Saudara lihat di sini betapa ajaibnya Tuhan. Mari coba renungkan semua. Betapa indahnya Tuhan membentuk kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus bersyukur. Dan ayat yang terakhir kembali, bersyukurlah kepada Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi mari, jangan selalu bilang tidak ada alasan untuk bersyukur. Selalu kita punya alasan untuk bersyukur. Untuk semua pertolongan penyertaan Tuhan, bahkan di tengah air mata pun, Tuhan terima kasih buat air mata ini. Tuhan terima kasih buat orang itu yang menyakiti saya. Kau tunjukkan siapa dia. Daripada penderitaanmu panjang kan lebih cepat tahu toh. Jadi harusnya bersyukur, jangan bilang Tuhan kenapa harus kasih tahu. Jadi nggak suka mau dicurangi. Ya, toh harusnya bersyukur kalau ada tahu jauh lebih baik. Supaya penderitaan itu berhenti. Lebih baik sakit satu kali daripada sakitnya terus, yang sakit menahun ya. Bertahap-tahap terus, gak enak saudara ya. Lebih baik kau sakiti sekali daripada berulang kali kau menyakiti, ya, toh? Berulang kali kau mencoba tapi selalu kau gagal. Jadi mari selalu bersyukur dalam segala. Tuhan terima kasih masih hidup, ya, toh? Tuhan terima kasih masih bisa mandi, masih bisa makan. Tuhan terima kasih masih ada teman-teman yang bisa memanggil nama saya. Bayangkan kalau nggak ada yang panggil kita, saudara, ya. Tuhan terima kasih masih ada yang bisa memberikan senyum, ya kan? Itu berkat loh saudara, kalau masih ada yang bisa tersenyum kepada kita daripada semua muka tembok, ya kan? Bersyukur. Tuhan terima kasih masih ada yang sayang. Tuhan terima kasih masih ada yang mau tegur kalau kita salah, betul? Jadi semua banyak sekali yang harus kita syukuri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bersyukurlah karena bahwasanya Dia Tuhan yang baik sekarang dan sampai selamanya.